Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id, fa'alil lima yurid, alladzi qala fi kitabihil majid, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mahfuz bidir'il ismah la bidir'il hadid, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min salihil abid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan berwasilah dengan sifat sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan masih pula dalam kajian hikmah salat, namun dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas hikmah salat dari salah seorang zuriat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq. Nama lengkap beliau Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Imam Ja'far Shadiq ini Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi nama lengkap beliau ialah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau yang sering dikenal orang dengan Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Ja'far Shadiq ini pernah berbicara tentang kemuliaan dan keagungan salat. Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya salat itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jikalau ada orang yang bertanya kepada kalian, anugerah terindah apa yang ada dalam dunia ini? Maka jawablah, kata beliau, anugerah terindah dalam dunia ini adalah kalian mendapatkan hidayah dan taufik untuk memperbuat salat. Ini kata Imam Ja'far Shadiq, anugerah terindah yang Allah berikan kepada seluruh manusia ketika dia mau mengerjakan ibadah salat. Dia telah mendapatkan anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Berbicara tentang anugerah secara bahasa, anugerah tersebut ialah pemberian dari pihak atas atau orang besar kepada pihak di bawah. Seperti pemberiannya atau hadiahnya seorang bos kepada karyawan-karyawannya. Pemberian atau hadiah seorang raja kepada rakyat-rakyatnya.
pemberian atau hadiah dari para pejabat dengan staf-staf pelayannya dan lain sebagainya. Intinya pemberian atau hadiah tersebut dari orang yang di atas atau orang besar kepada orang yang di bawah, itu disebut anugerah secara bahasa. Adapun secara istilah, anugerah tersebut ialah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Apakah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Jadi secara global, anugerah itu pemberian Allah kepada seluruh makhluknya, terlepas dia itu beriman kepada Allah ataukah tidak. Seperti anugerah udara yang bisa dihirup oleh siapa saja, anugerah air yang bisa diminum oleh siapa saja, baik orang yang beriman kepada Allah ataukah tidak, dan lain sebagainya. Namun ada anugerah khusus yang Allah berikan cuma kepada orang-orang yang dicintainya. Tidak semua makhluknya mendapatkan anugerah tersebut, yaitu anugerah keimanan, keislaman, dan juga mampu memperbuat amal kebaikan. 3 anugerah ini khusus Allah berikan cuma kepada orang-orang yang dicintainya. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Syekh Nawawi Al-Bantani itu pernah ditanya seseorang, "Wahai Syekh, apakah ada anugerah besar selain daripada keimanan, keislaman, dan mampu memperbuat kebaikan?" Apa dijawab Syekh Nawawi Al-Bantani ketika ditanya orang tersebut? Ada, kata beliau. Pertama, anugerah aghnahullah min ghairi malin. Anugerah yang pertama yang Allah berikan khusus hanya kepada orang-orang yang dicintainya ialah aghnahullah min ghairi malin. Allah kayakan dia meskipun tanpa harta. Kalau dalam istilah pepatah Jawa, sugih tanpa bondo, sugih tanpa harta benda. Aghnahullah min ghairi malin. Anugerah yang pertama, Allah kayakan dia meskipun tanpa harta. Mungkin dalam benak pikiran kita muncul pertanyaan, kenapa bisa demikian? Seolah-olah tidak masuk logika akal kita. Karena kebanyakan manusia menyangka orang kaya itu pasti dengan harta. Sedangkan ini dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, anugerah besar pula yang Allah berikan, anugerah besar pula yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya, aghnahullah min ghairi malin. Allah kayakan dia meskipun tanpa harta. Seolah-olah tidak masuk logika akal kita. Namun perkataan beliau ini benar adanya. Karena orang yang Allah kayakan tanpa harta ialah orang yang Allah kayakan hatinya, bukan dengan materi dunia. Bahkan inilah sebenarnya orang kaya yang sesungguhnya. Ketika Allah kayakan hatinya, disinilah sebenarnya kekayaan yang sesungguhnya. Karena orang yang Allah kayakan hatinya, dia itu merasa lebih kaya, merasa lebih bahagia, bahkan dari seluruh raja-raja dunia. Dia merasa lebih kaya dan lebih bahagia dibandingkan seluruh raja-raja dalam dunia. Ini anugerah Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Aghnahullah min ghairi malin. Lalu yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang cintanya, wa ayyadahu min ghairi jundin.
Allah beri dia kekuatan meskipun tanpa pasukan. Dia mampu sendirian menyelesaikan berbagai masalah dan rintangan dalam kehidupan. Karena yang menolong dia bukan lagi 1000 pasukan, namun yang menolong dia langsung daripada pertolongan Tuhan. Inilah kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah tolong dia, Allah berikan dia kekuatan meskipun tanpa pasukan. Ini anugerah besar pula yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Lalu yang ketiga, wa'azzahu min ghairi ashirah. Wa'azzahu min ghairi ashirah. Allah muliakan dia meskipun tanpa pengikut di sampingnya. Karena seseorang yang Allah muliakan mereka itu tidak akan pernah bisa hina meskipun semua manusia merendahkannya. Namun begitu juga sebaliknya, orang yang Allah hinakan mereka tidak akan bisa mulia meskipun semua manusia mengagungkannya. Jadi orang yang Allah muliakan dia tidak akan pernah bisa hina meskipun semua manusia merendahkannya, menghinanya, menjatuhkannya. Namun orang yang Allah hinakan mereka tidak akan pernah bisa mulia meskipun semua manusia mengagungnya, memujinya, memuliakannya. Tetap dia akan hina karena Allah sendiri yang akan menghinakannya. Wa'azzahu min ghairi ashirah. Inilah kata Syekh Nawawi Al-Bantani, 3 anugerah Allah yang Allah berikan cuma kepada orang-orang yang dicintainya. Allah muliakan dia meskipun tanpa ada pengikut di sampingnya. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Menyikapi anugerah yang ketiga ini, Allah muliakan dia meskipun tanpa pengikut di sampingnya. Pernah terjadi dengan salah seorang raja. Beliau itu bernama Ibrahim bin Adham bin Sulaiman bin Mansur Al-Balkhi. Jadi dulu ada seorang raja yang bernama Ibrahim bin Adham bin Sulaiman bin Mansur Al-Balkhi. Beliau ini dilahirkan di kota Balkh pada tahun 80 Hijriah, ada yang mengatakan 100 Hijriah. Di kota Balkh. Beliau ini dulunya adalah seorang raja yang sangat kaya raya, memiliki puluhan ribu pasukannya. Bahkan kekuasaan kerajaannya itu sangat luas tiada terkata. Saking besarnya kemuliaan dan pangkat yang dimiliki oleh Ibrahim bin Adham. Namun anehnya beliau ini malah membuang semua kemuliaannya, membuang pangkat rajanya dan ingin menjadi rakyat jelata. Hanya agar beliau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uniknya pernah pada suatu hari Ibrahim bin Adham ini sedang menjahit pakaiannya yang sobek. Tiba-tiba ada teman beliau yang menghampirinya lalu memprotes kepadanya. Wahai Ibrahim bin Adham, wahai dulunya seorang raja yang sangat mulia, apakah pahala yang engkau dapatkan daripada kemuliaan dan kemewahan yang telah engkau tinggalkan? Seolah-olah temannya itu protes. Wahai Ibrahim bin Adham, pahala besar apa
yang engkau dapatkan ketika engkau membuang kemuliaan, ketika engkau membuang kemewahan dan hidup dalam kemiskinan? Apa dijawab Ibrahim bin Adham? Wahai sahabatku, pikiranmu tidak akan pernah sampai dengan apa yang ku maksud. Pikiranmu tidak akan pernah mengerti dengan apa yang ku kerjakan. Lalu beliau berusaha memberikan pemahaman agar sahabatnya itu bisa mengerti sedikit dari apa yang telah beliau kerjakan. Apa yang dilakukan Ibrahim bin Adham? Beliau ajak temannya tersebut untuk berada di samping lautan, untuk berada di pesisir pantai. Beliau ajak temannya tersebut ke sana. Lalu jarum yang dipakai beliau untuk menjahit tadi, beliau lemparkan ke lautan. Beliau lemparkan ke laut. Lalu beliau berdoa, ya Rabb, dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu, dengan kekuasaanmu, maka kembalikanlah jarum yang baru kau lempar tadi. Cuma beberapa saat saja, tiba-tiba datang seekor ikan paus yang membawa penuh dalam mulutnya jarum-jarum emas. Beliau cuma berdoa sebentar. Jarum biasa yang beliau lemparkan ke laut, dalam sekejap mata datang seekor ikan paus besar yang di dalam mulutnya itu penuh dengan jarum-jarum, namun jarum tersebut terbuat daripada emas. Lalu sahabatnya itu kebingungan melihat hal demikian. Lalu dia katakan oleh Ibrahim bin Adham, wahai sahabatku, jikalau keinginanmu dalam dunia ini hanya ingin emas dan harta, betapa rendah dan hinanya keinginan engkau. Jikalau yang kau inginkan dalam dunia ini hanya ingin mendapatkan harta benda, betapa hinanya keinginan engkau, betapa rendahnya keinginan engkau. Namun bagi kami para aulia Allah, bagi kami para kekasih-kekasih Allah, andaikan aku ingin, kata beliau, aku bisa membuat 1000 istana emas daripada sebuah istana yang pernah aku tinggalkan. Namun aku, kata Ibrahim bin Adham, tidak menginginkan hal demikian, karena aku, kata beliau, tahu apa kemuliaan sesungguhnya, apa kekayaan yang sebenarnya. Bukan seperti kebanyakan manusia yang mengira kekayaan itu, kemuliaan itu terletak daripada harta. Bahkan di sanalah letak kehinaan manusia. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Mungkin kebanyakan manusia menganggap anugerah itu ialah ketika dia mendapatkan sesuatu. Padahal anugerah Allah Subhanahu wa taala juga ada ketika dia tidak mendapatkan sesuatu. Dan anugerah Allah Subhanahu wa taala juga ada ketika dia tidak mendapatkan sesuatu. Karena ketika dia mendapatkan sesuatu, pada hakikatnya dia telah mendapatkan sebuah wujud keadaan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari pembalasan. Ketika kita mendapatkan sesuatu, pada hakikatnya kita itu berada dalam wujud keadaan yang akan kita pertanggungjawabkan di hari pembalasan. Apakah kita mensyukurinya ataukah tidak? Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, pada hakikatnya kita terlepas daripada tanggung jawab tersebut. Itulah sangat tepat kalau dikatakan al-man'u minallahi ihsanun. Gahan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah kebaikan, ihsanun. Ketika seseorang bisa memahami hal ini, apakah ketika dia diberi ataukah tidak, ketika dia mendapatkan sesuatu ataukah tidak, tetap dalam hatinya rasa syukur
itu pasti akan selalu ada, karena dia tahu diberi atau tidak diberi, mendapatkan atau tidak mendapatkan, di sana masih terselip anugerah Tuhan. Karena al-man'u minallahi ihsanun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi nabi wa bihaqqi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bisirril Fatihah.